Manfaat dan kegunaan hidrolisis garam. Hidrolisis garam memiliki banyak manfaat. Bahkan mungkin tanpa kita sadari, kita telah menerapkan hidrolisis garam ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini beberapa contoh penerapan hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemutih pakaian. Kita sering menggunakan backlin untuk memutihkan pakaian. Produk ini mengandung sekitar 5% NaOCl yang sangat reaktif yang dapat menghancurkan pewarna. Nah, sehingga dapat menjadikan pakaian kita putih kembali. Garam NaOCl yang berasal dari HOCl atau asam lemah dan NaOH atau basa kuat. NaOCl plus H2O bereaksi menjadi Na plus sama OCl minus. OCl minus akan terhidrolisis, sedangkan Na plus tidak terhidrolisis. Jadi garam NaOCl yang menjadi bahan untuk membuat backlin mengalami hidrolisis parsial. Garam yang dihasilkan bersifat basa. Yang kedua, penjernihan air. Penjernihan air minum oleh PAM berdasarkan prinsip hidrolisis. Proses penjernihan ini menggunakan senyawa aluminium fosfat. Garam aluminium fosfat berasal dari asam lemah atau basa lemak. Sehingga garam ini mengalami hidrolisis total bila direaksikan dengan air. Dan yang ketiga yaitu sebagai pupuk. Agar tanaman tumbuh dengan baik, pH tanaman harus dijaga. pH tanah pada lahan pertanian harus disesuaikan dengan pH tanamannya. Untuk menjaga pH-nya agar tetap sama, diperlukan pupuk agar tidak terlalu asam ataupun basa. Nah, biasanya para petani menggunakan senyawa NH4SO4 untuk menurunkan pH tanah. Nah, garam ini akan berasal dari H2SO4 atau asam kuat dan NH4OH sebagai basa lemah. Dalam reaksi tersebut, NH4+ akan terhidrolisis, sedangkan SO42- tidak terhidrolisis. Jadi garam NH4SO4 mengalami hidrolisis parsial garam yang dihasilkan bersifat asam. Pelarutan sabun. Sabun cuci atau garam natrium stirat dalam kurun C17H35COONA akan mengalami hidrolisis jika larutan dalam air menghasilkan asam stearat dan basa NaOH. C17H35CONA tambah H2O menjadi C17H35COO tambah NaOH. Oleh karena itu, jika garam tersebut digunakan untuk mencuci, airnya harus bersih dan tidak mengandung garam Ca2 atau Mg2. Garam Ca2 atau Mg2 yang terdapat dalam air sada. Jika air yang digunakan untuk mencuci mengandung garam Ca2 atau Mg2, buih yang dihasilkan akan menjadi sangat sedikit. Akibatnya cucian tidak bersih karena fungsi buih adalah untuk memperluas permukaan kotoran agar mudah larut dalam air. 5. Kulit penutup pada hewan lunak. Kulit penutup atau cangkang pada hewan lunak seperti Cypraeasis, rupa dan Crustacea tersusun oleh garam kalsium karbonat dalam kurun CaCO3. Kalsium karbonat terbentuk oleh asam lemah H2CO3 dan basa kuat CaOH2 sehingga garam yang terbentuk bersifat basa. 6. Penyedap makanan. Agar lebih terasa gurih dan enak, biasanya ke dalam makanan ditambahkan monosodium glutamat atau disebut MSG yang berfungsi sebagai penyedap makanan. Monosodium glutamat yang memiliki rumus kimia C5H8NO4. Na merupakan garam yang bersifat basa. 7. Kompres dingin. Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan terciptanya banyak benda-benda yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Dulu kita menggunakan ken dan es untuk mengompres ketika demam. Namun sekarang sudah tersedia kompres dingin instan yang dijual belikan di pasar. Kompres ini menggunakan garam-garam amonium nitrat NH4NO3 yang bersifat asam. Contoh penerapan konsep hidrolisis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Garam natrium asetat. Ketika ditambahkan ke dalam air, maka ikatan kimia dalam senyawa tersebut putus, sehingga membentuk ion natrium dan ion asetat. Ion asetat akan mengalami hidrolisis dalam air membentuk senyawa asam yang disebut asam asetat. 2. Alkil halida adalah senyawa kimia yang biasa digunakan sebagai zat pendingin seperti CpCs. Ketika air ditambahkan pada senyawa alkil halida, reaksi kimia yang terjadi akan mengubahnya menjadi alkohol yang secara umum lemah aman terhadap lingkungan. 3. Penambahan air pada ester.
Senyawa yang digunakan dalam banyak hal, mulai dari bahan peledak sampai poliester, mengakibatkan esternya akan kembali membentuk asam karbosilat dan alkohol. Reaksi dikenal dengan nama hidrolisis. 4. Sukrosa, juga dikenal dengan nama gula pasir yang biasa kita gunakan sebagai pemanis. Hidrolisis sukrosa akan memecah molekulnya menjadi 2 monosakarida berbeda, yaitu glukosa dan fruktosa. 5. Hidrolisis dan selulosa. Senyawa organik yang digunakan untuk membuat berbagai macam hal seperti kertas sampai biofuel, membuat ikatan kimia antara selulose dan selulase terpisah. Selulose kemudian dapat mengalami reaksi hidrolisis lanjut menghasilkan molekul glukosa. 6. Epoksida adalah senyawa kimia yang banyak digunakan untuk membuat perekat atau berbagai macam jenis resin. Ketika dihidrolisis, ikatan kimianya melemah membentuk senyawa diol, yaitu senyawa alkohol yang punya 2 gugus hidroksil. Senyawa diol yang paling umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah gula dan selulosa. Berikut contoh penerapan konsep hidrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, amida adalah senyawa kimia yang ketika mengalami hidrolisis akan terpecah menghasilkan asam karboksilat atau asam yang setipe dengan asam cuka dan amina seperti asam amino. Kedua, hidrolisis senyawa karbamat yang secara luas digunakan membuat produk seperti poliuretan dan beberapa jenis insektisida menghasilkan alkohol dan amina. Ketiga, proses hidrolisis yang terjadi pada senyawa nitril akan membentuk senyawa asam karboksilat dan amonia NH3. Keempat, senyawa sulfonilureas dan organofosfat ester bisa dihidrolisis menjadi beberapa jenis racun serangga dan pestisida. Kelima, trigliserida jika mengalami hidrolisis akan terdekomposisi menjadi gliserol dan beberapa asam lemak yang mungkin sama atau berbeda. Senyawa ini merupakan unsur utama penyusun minyak sayur. Keenam, proses pencernaan makanan adalah salah satu dari proses hidrolisis di mana air membantu memecah makanan yang kita makan untuk lebih sederhana dan bisa diserap tubuh. Ketujuh adalah sabun adalah salah satu produk yang dibuat dengan hidrolisis. Ketika trigliserida atau lemak dihidrolisis, gliserol dan asam lemak terbentuk. Asam lemak hasil hidrolisis tersebut yang akan diolah menjadi sabun melalui reaksi dan suatu basa. Garam dapat terbentuk dari 4 reaksi kimia. Reaksi kimia adalah sebagai berikut. 1. Garam dari asam kuat dan basa kuat. Garam ini bersifat netral, pH 9,7. Contohnya adalah NaCl, KCl, K2SO4, CaNO3+. 2. Garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam ini bersifat asam, pH kurang dari lebih dari 7. Contohnya adalah ZnCiO42, NH4Ci, AiCi3, FeNO3+. 3. Garam dari basa kuat dan asam lemah. Garam ini bersifat basa, pH kurang dari 7. Contohnya adalah Na2SO3, KCN, Na2CO3, CH3COO, 2Ca. 4. Garam dari asam lemah dan basa lemah. Sifat asam atau basa bergantung pada nilai Ka dan Kb dari senyawa tersebut. Contoh ZnNO2, CH3COO, NH4, Fe3, PO4. Ada 3 reaksi yang terjadi pada hidrolisis garam, yaitu hidrolisis sempurna, hidrolisis sebagian, dan tidak terhidrolisis. Hidrolisis sempurna terjadi dari senyawa asam lemah dan basa lemah.
Hidrolisis sebagian terjadi dari senyawa basa kuat dan asam lemah. Reaksi yang tidak terhidrolisis terjadi dari asam kuat dan basa kuat. Contoh dari reaksi hidrolisis garam tersebut adalah sebagai berikut. 1. Reaksi hidrolisis garam sebagian, yaitu NaCH3COO menghasilkan Na+ ditambah CH3COO-. CH3COO- ditambah H2O menghasilkan CH3COOH ditambah OH-. 2. Reaksi hidrolisis garam sempurna, yaitu CH3COONH3 menghasilkan CH3COO- ditambah NH4+. NH4+ ditambah H2O menghasilkan NH3 ditambah H2O+. CH3COO- ditambah H2O menghasilkan CH3COOH ditambah OH-. Sifat garam pada hidrolisis sempurna memiliki bergantung pada nilai Ka dan Kb. Apabila jika Ka sama dengan Kb, maka garam tersebut bersifat netral. Jika Ka lebih besar daripada Kb, maka garam tersebut bersifat asam. Jika Kb lebih besar daripada Ka, maka garam tersebut bersifat basa. Pada reaksi hidrolisis, jumlah garam yang mengalami hidrolisis hanya sedikit, tetapi tetap menyebabkan perubahan nilai pH larutan. Karena itu, reaksi hidrolisis juga disebut reaksi kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan reaksi hidrolisis disebut tetapan hidrolisis atau KW. pH larutan garam dari asam kuat dan basa kuat yang tepat habis bereaksi adalah pH sama dengan 7 atau netral. Nilai suatu pH larutan garam dari asam dan basa bukan kuat dihitung berdasarkan nilai tetapan hidrolisis atau KH dan tetapan ionisasi basa dan asam Ka dan Kb. Nilai garam dari asam kuat dan basa lemah pH lebih kecil daripada 7. Garam ini bersifat asam.